Yang saya hormati Bapak dari Direksi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah di penghujung bulan Sya'ban. Sya'ban itu dinamakan Sya'ban di dalam tradisi orang Arab karena di sana yatasya'abu al-khairul katsir. Yatasya'ab itu kalau kita melihat pohon kemudian banyak dahannya, itu dalam bahasa Arab namanya yatasya'abu. Sya'ban ini menjadi bulan yang baik karena semua orang itu tumbuh kesadarannya bahwa sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Bulan yang kemudian sangat diistimewakan oleh Allah karena di dalamnya kita akan melihat kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bulan itu tidak dikatakan bulan yang penuh dengan rahmat, sementara setiap kebaikan itu dilipat gandakan. Orang yang mengerjakan amalan sunnah itu pahalanya sama dengan amalan yang dikatakan fardu atau wajib. Di bulan itu bahkan, ini kalau kita dengan bahasa yang mudah, surga itu diobral. Bukan saja pakaian yang biasa kita lihat terjadi diskon di mana-mana. Allah itu juga memberikan diskon, diskonnya itu luar biasa. Karena nanti ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Itu dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Semua ayat Quran yang di dalamnya ada kata-kata wa ma adraka itu menunjukkan kedahsyatan. Apa yang bisa kamu bayangkan itu terkait dengan hari kiamat yang tidak mungkin kita gambarkan. Demikian juga dengan Lailatul Qadar. Itu malam, kata Quran, khairun min alfi syahrin. Itu batasan minimalnya. Kata Quran, kalau kamu dapatkan malam itu kamu mendapatkan khairun, satu kebaikan yang lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung, itu kan mendekati 84 tahun, 83 lebih. Itu saya pikir menjadi ibadah seumur hidup setiap orang. Karena kita tidak mungkin, kalaupun Allah berikan umur yang katakan usia panjang, bisa beribadah 83 tahun itu rasanya sulit. Kalau kita misalnya menerapkan pola hidup sehat, kata dokter itu, kalau orang tidurnya 1 hari 8 jam, itu nanti memiliki tingkat kesehatan yang baik. Kalau 1 hari diambil 8 jam, berarti itu sudah 1/3 dari waktu yang Allah berikan setiap hari. Kalau kemudian ada orang ini, untuk ngitungnya gampang, usianya 60 tahun, sebetulnya tidak efektif 60 tahun Bapak-bapak. Karena 20 tahunnya itu dipakai untuk apa itu? Tidur. Itu baru tidur, belum menghitung makan, belum menghitung mandi, belum update status di WhatsApp, belum melihat Instagram, belum kita berinteraksi sosial. Jadi seandainya ada orang Allah berikan umur 100 tahun, maka lebih dari 30 tahunnya itu hanya dipakai untuk tidur. Kalau kemudian dipotong usia kecil, balita, untuk dia mengerti mana baik dan mana buruk dan berhak mendapatkan pahala, mungkin hitungannya lebih dari 40 tahun. Itu tidak efektif untuk kita katakan mendapatkan pahala. Begitu satu Lailatul Qadar kita dapatkan, itu maka kita dapat pahala seumur hidup. Seandainya setiap orang kemudian mendapatkan itu dalam 10 tahun, kita bisa bayangkan, ini kan sebetulnya di samping Allah misalnya mendorong orang untuk beribadah, tetapi Allah di sisi yang lain itu juga ingin mengingatkan
bahwa sukses atau tidak suksesnya hidup itu bergantung dengan jalan hidup yang akan ditempuh oleh masing-masing orang. Jalan hidup itu penting. Kayak kita ini misalnya, Ramadan itu kan kayak spasi. Ya, kita kan sibuk itu dalam rentang waktu 11 bulan. Kata Allah, apa kurang 11 bulan untuk mengurus negara ini? Apa kurang 11 bulan untuk mengurus bisnis? Saya minta kata Allah, itu bukan total dalam 1 bulan Anda libur, tapi Anda memberi ruang yang lebih untuk memikirkan masa depan Anda yang hakikat, yang sejati di akhirat. Kata Allah, kalau Anda menghadapi bulan Ramadan biasa-biasa saja, tidak ada setrum, karena PLN ini, tidak ada setrum untuk kemudian mengarahkan itu kepada kebaikan, tidak ada magnet. Kata Allah, saya khawatir ada yang salah dari cara Anda hidup. Ini kalau kita pakai cerita ringan, Bapak Ibu sekalian, jalan hidup itu kadang-kadang itu menentukan prestasi seseorang, sekalipun boleh jadi orang itu kalah segala-galanya. Saya sering sekali itu cerita antara anjing dengan kambing. Jadi dulu ada orang datang ke seorang alim besar di Irak, namanya Imam Ibrahim bin Adham. Orang ini datang, kemudian berkata kepada gurunya, "Guru, saya minta doa." Kata gurunya, "Doa apa yang kamu kehendaki dari saya?" Kata orang tadi, "Ya doa yang dikehendaki oleh semua orang." Doa setiap orang sebetulnya bisa kita baca dari hidupnya kan. Kalau miskin, itu doanya pasti minta kaya. Kalau sakit, doanya pasti minta sembuh. Kalau jomblo ya minta jodoh, itu pasti. Kalau politisi minta sukses 2024. Kalau seorang santri ya kepengen jadi kiai, itu doa yang bersifat generik. Maka kata orang tadi, "Guru, ya doakan saya guru, bisa kaya, bisa sukses, bisa punya pangkat, bisa punya ilmu." Apa kata gurunya? Salah. Hidup itu yang paling penting itu kalau orang itu mendapatkan keberkahan. Kata orang tadi, "Enggak, saya enggak butuh keberkahan dan kebaikan, saya butuh kaya." Kan kita sering itu kalau lagi sakit itu merasa kalau saya kaya ini urusan beres. Padahal belum tentu dengan kekayaan ini persoalan menjadi apa itu selesai. Kadang orang berpikir kan kalau saya berkuasa ini akan selesai semuanya. Dia merasa bahwa kekuasaan itu akan menyelesaikan segalanya. Boleh jadi pada satu masa kekuasaan itu justru menjadi sumber masalah dalam hidup dia. Oleh karena itu kata gurunya, "Kenapa kamu begitu?" Nah, iya, saya dalam hidup itu kan butuh kaya. Saya dalam hidup itu butuh strata sosial yang tinggi. Saya butuh ini, saya butuh ini. Apa kata gurunya? Enggak. Nah, orang itu yang dibutuhkan di dalam hidup itu berkah. Kata orang tadi, "Saya tidak percaya." Kata gurunya, "Kalau kamu mau lihat dahsyatnya keberkahan, dahsyatnya kebaikan dalam hidup itu, lihat dua makhluk ciptaan siapa ini? Allah." Kata muridnya tadi, "Apa yang saya harus lihat dulu?" Ya lihat saja, itu yang namanya anjing sama apa itu kambing. Apa yang harus saya lihat? Kata gurunya, "Coba kamu lihat kambing dengan anjing. Yang pertama, kalau asal muasal kehidupannya, lebih banyak kambing apa lebih banyak anjing? Kalau ada anjing betina dengan kambing betina hamil, ketika melahirkan, anaknya banyakkan anaknya anjing apa anaknya kambing?" Kata muridnya tadi, "Yang saya lihat guru, lebih banyak anaknya anjing." Anjing itu kalau lahir bisa 6, ya, bisa 6, kadang-kadang 5. Kalau kambing itu rata-rata 1, paling banyak 2. Ya, saya sebelum ceramah itu sudah tanya sama pakar kambing gitu. Apa kambing itu mungkin punya anak 6? Kata pakar kambing, kalau kambing punya anak 6, bapak sholat asar sebelum waktunya. Kenapa? Karena itu kiamat kurang 5 menit. Artinya tidak mungkin. Kata murid tadi, saya lihat kalau melahirkan dulu itu lebih banyak anaknya anjing dari anaknya kambing. Maka gurunya tanya lagi,
Kalau dalam kehidupan keseharian ini, setelah anjing-anjing itu besar, setelah kambing-kambing itu besar, itu jumlahnya, kalau kita ukur dengan statistik di dunia ini, banyakkan kambing apa banyakkan anjing? Maka muridnya menjawab sebaliknya, justru lebih banyak kambing. Saya pernah datang ke peternakan kambing, itu bisa jadi satu gunung isinya kambing. Tapi saya datang ke peternakan anjing, sekalipun lahirnya banyak, tapi jumlahnya terbatas. Kata gurunya, itu coba kamu lihat, itu menjadi sesuatu yang istimewa. Yang lahirnya sedikit, itu justru lebih banyak dari yang lahirnya banyak. Kalau mau ditambahkan populasi ini, kalau mau ditambahkan kata gurunya, coba kamu perhatikan keseharian dua binatang itu. Yang lebih banyak mati, kambing apa anjing? Muridnya mikir, kayaknya yang lebih banyak mati itu kambing. Buktinya, setiap ada tukang sate di Santa, itu mesti sate kambing, Pak. Ya, coba kita di Jalan Walter Moming City sepanjang ini sampai Pasar Santa di belakang, ada tukang sate, ya. Ada tukang sate di sini di Cikajang tuh ada tukang sate Betawi misalnya. Nanti malam itu banyak sekali sate Madura. Di pasar itu ada Ajo Ramon atau sate Padang. Coba tanya, ini sate apa Pak? Pasti jawabannya ini kambing. Tidak mungkin kita masuk ke pasar ibu-ibu. Setiap pasar tradisional di Jakarta kita tanya, mana tempat orang jualan daging kambing, ditunjukkan. Oh di sana Pak. Kalau kita tanya misalnya, mana tempat orang dagang daging anjing, mungkin security-nya bilang, Bapak nanya apa mau ajak berantem, kan begitu toh? Karena jarang orang menjual daging apa itu? Anjing. Berarti ini tetap dalam hidup, kata siapa ini? Kata gurunya. Yang lahirnya sedikit, jarang mati dalam keseharian, itu justru populasinya kalah banyak dari yang lahirnya sedikit dan dibunuh setiap hari. Coba kambing, kambing itu setiap ada tukang sate galau. Ya, setiap ada orang mau menikah, itu kambing galau. Kenapa dulu katanya saya? Kan begitu. Nanti itu kan cuma sebatas pernikahan. Begitu hamil melahirkan, itu kambing galau itu. Ada tiap orang melahirkan. Waduh, kata kambing, ini kalau baru laki mati saya 2. Kalau kembar 2, mati berapa itu? Mati 4. Kata kambing, Anda senang dapat anak, Anda tasakuran boleh. Tapi kenapa itu harus saya bayar dengan nyawa saya? Kata kambing. Jadi ini kan unik Bapak-bapak ya. Kata Imam Ibrahim bin Adham itu, anakku itulah yang namanya berkah dalam hidup. Dia sedikit lahirnya, habis setiap hari, tetapi jumlahnya tetap apa itu? Banyak, itu namanya berkah. Kayak kita itu, kalau duit itu awet di dompet, itu barokah. Tapi kalau cuma melewat di rekening, nah itu ada yang salah kayaknya dalam hidup ini ya. Saldonya banyak, tapi setelah 3 hari itu habis. Ada kadang-kadang rezeki di tangan kita itu yang penuh dengan apa itu? Barokah, aneh gitu. Mau makan, tahu-tahu ada yang ngantar makan. Kita lagi jalan, tahu-tahu sendal itu rusak pas depan toko sendal. Kebetulan kalau saya yang punya toko sendal itu murid saya. Sendalnya rusak. Itu artinya hidup itu penuh dengan apa itu? Barokah. Maka muridnya kemudian penasaran, guru, apa yang menyebabkan yang namanya kambing itu mendapat keberkahan dalam hidup karena lahirnya sedikit, mati tiap hari, tapi populasinya banyak. Sementara anjing yang lahirnya banyak, jarang dan tidak dikonsumsi, tapi kemudian populasinya menjadi apa ini? Berkurang. Sementara kata dia ini, saya melihat bahwa dari banyak aspek yang bersifat lahiriah, anjing itu jauh lebih unggul daripada kambing. Iya. Kalau kita lihat semua aspek kehewanan, semua aspek sosial yang mungkin kalau disematkan kepada orang itu menjadi sarana untuk dia unggul dalam hidup, itu nempel sama anjing, tidak nempel sama kambing. Satu contoh misalnya, nasab. Orang itu kan kadang-kadang mulia karena nasabnya. Karena bapaknya orang apa, atau orang Jawa itu Raden, ada namanya bangsawan. Bangsawan itu merasa lebih tinggi karena dia ada di awan, bangsawan kan gitu ya. Itu namanya kasta. Karena ada orang kalau kastanya bagus ya, itu kadang-kadang merasa lebih dari orang lain.
Ya, banyak merasa keturunan Nabi, merasa anak kiai, merasa itu kan juga diakui loh di dalam agama bahwa itu juga menjadi satu ukuran manusia. Kalau bicara soal nasab, asal usul kakek moyang, itu anjing lebih unggul dari kambing. Kenapa? Karena anjing itu ada yang tinggal di dunia masuk ke surga. Sementara kambing itu sudah domisili di surga, malah Allah turunkan ke dunia. Itu menunjukkan bahwa kakek moyangnya ini ada yang baik, lebih baik siapa? Ini anjing. Kambing itu ada di dalam surga. Dulu malaikat juga bertanya-tanya sama malaikat Jibril, ini ada apa kambing di surga? Karena mereka tidak tahu bahwa ratusan atau ribuan tahun kemudian kambing itu Allah turunkan sebagai ganti dari Nabi Ismail yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Sementara anjing ini dibalik, dia ada di dunia, tapi nanti Allah masukkan ke dalam apa ya? Surga. Anjing apa itu? Anjingnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu 7 orang pemuda yang beriman kepada Allah di tengah-tengah budaya paganisme Romawi di masa itu. Ini kan setelah Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya Ashabul Kahfi itu pengikut agama Tauhid, tetapi dengan syariatnya Nabi Isa dalam pemahaman kita itu Nasrani. Tetapi Nasrani yang tetap beribadah kepada siapa ini? Allah dalam keyakinan apa itu? Musyrik. Nah mereka ini menolak budaya paganisme yang menyembah patung, menyembah pohon dan sebagainya. Maka mereka dimusuhi kan? Oleh siapa? Oleh masyarakat yang beribadah secara keyakinan Romawi secara umum. Maka 7 orang petinggi negara ini bukan kasta rendah, 7 orang petinggi negara di bawah pimpinan Maximilian itu penasihat agung pertama di sana, itu justru tetap mempertahankan agama Nasrani dengan tauhidnya. Maka mereka untuk beribadah itu bersembunyi di gua. Begitu mereka sedang beribadah di gua, anjing ini ngelihat. Kata anjing, bagus betul ibadahnya orang. Ini beribadah kepada Tuhan ini bentuknya kayak gini. Karena anjing itu punya kesan mendalam, maka sama anjing itu dijaga gua ini. Jadi kalau ada security nanti masuk neraka itu kebangetan, ya. Karena anjing itu hanya menjaga. Dia nggak ikut sholat tuh, nggak ikut wudhu, nggak tarik Ramadan, ya kan, nggak puasa, nggak apa-apa. Dia cuma menjaga di pintu gua. Kata anjing ini orang baik, saya akan jaga pintu gua. Dia tidak tahu jaga dari apa. Pokoknya kalau ada mara bahaya datang, saya jagain orang ini karena kebaikannya. Karena anjing ini hebat. Anjing yang diyakini oleh mayoritas ulama air liurnya itu najis, tapi bergaul dengan orang soleh, itu Allah masukkan ke dalam apa ini? Surga. Begitu nanti Allah ini menunjukkan mukjizat dan kekuasaan bahwa orang mati itu nggak selesai, bahwa orang mati nanti kalaupun hancur di dalam kubur itu nanti ada hari yang namanya Yaumal Ba'si, akan Allah bangkitkan. Gimana caranya? Allah buatkan Ashabul Kahfi itu tidur. Tidak lama sih, lebih 300 tahun. Maka Bapak tadi subuh itu bangun, baca Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Coba tidurnya pules. Bangun-bangun bukan adzan subuh, man rabbuka, waduh kepikiran luar biasa itu. Bablas sampai apa itu? Akhirat. Ashabul Kahfi ini luar biasa. Tidur 300 tahun. Itu statusnya kan mati sebetulnya. Cuman perpisahan itu antara ruh dengan jasad itu tidak sempurna. Allah kembalikan setelah 300 tahun, Allah kembalikan setelah ruh berpisah dengan kita, itu dalam rentak 6 jam, 4 jam kita tidur. Nah, Ashabul Kahfi ini 300 tahun tidur, itu kan mukjizat. Bangun, sehat walafiat. Ketika ditanya kita ini tidur kayaknya lama ya. Berapa? Kata temannya ya mungkin kita tidur 6 jam. Kata yang satu enggak, kayaknya lebih sehari. Tanpa mereka tahu kalau mereka itu tidur 300 tahun, itu kekuasaan Allah. Nggak ada yang baku ukurannya. Buat kita Ashabul Kahfi itu 300 tahun, tapi buat mereka itu baru kemarin. Itu istimewa. Karena anjingnya ikut orang soleh, Allah kumpulkan. Bangun juga anjingnya itu. Lo bisa bayangin itu 300 tahun Pak. Kalau sekarang 2023, itu kan 300 yang tahun lalu 1720-an. Itu Raja Jawa mungkin masih sultan di Demak Pak, naik kereta kuda. Begitu bangun melihat Pak Jokowi, Pak Erik, Pak Ganjar, Pak Anies, kaget dia itu. Kenapa pemimpin ini jadi kontestasi dulu itu raja. Nah,
itu kan istimewa. Mereka bangun dari tidurnya, anjingnya ikut bangun. Nanti selesai pembuktian ini, Allah matikan sebagaimana semua makhluk, anjingnya ikut mati. Nanti kata ulama, anjing itu akan Allah masukkan, kumpulkan dengan mereka orang soleh di dalam surga. Maka Bapak kalau lihat anjing disantak itu jangan dilempar-lempar batu, Pak. Jangan dimaki-maki gitu. Kenapa? Nanti anjingnya balas. Kalau Bapak ngelempar batu sama dia, kata anjing, hati-hati loh Pak, kakek saya di surga, kakek Bapak di mana? Repot kita jawabnya kan gitu. Nah ini dari aspek nasab, anjing ini hebat dengan kambing. Berarti dia unggul. Dari aspek apa ini? Nasab. Aspek ilmu Pak. Ilmunya anjing itu bermanfaat. Ilmunya anjing itu bermanfaat buat kita orang muslim. Dia bisa menentukan halal dan haramnya apa yang kita makan. Yang menentukan nanti ini bisa jadi seekor anjing. Bahkan anjing itu sendiri namanya, kalau dia punya ilmu, itu sama Quran tidak lagi dipanggil dengan nama anjing secara umum. Anjing itu bahasa Arabnya kalbun. Tapi di surah Al-Ma'idah, kalau dia belajar kata Quran, apa sih yang halal saya makan? Kata Allah, ini ada di surah Al-Ma'idah. Sayangnya orang Islam itu cuma baca Al-Ma'idah ayat 51. Itu masalahnya. Yang 50-nya tidak dibaca, 52-nya apalagi. Jadi cuma fokus 51 aja. Padahal surah Al-Ma'idah itu panjang. Di Al-Ma'idah itu dijelaskan, ada binatang yang haram kamu konsumsi sekalipun binatangnya halal. Apa namanya? Misalnya Al-Mutarabbiyah, Bapak punya sapi besar, Bapak mau potong sulit, Bapak naikkan ke Monas, Bapak lempar dari atas, jatuh ke bawah, mati, haram Bapak makan. Itu namanya Al-Mutarabbiyah. Atau Bapak cekek, namanya Al-Munhaniqah. Atau Bapak adu saja, udah daripada kita sembelih, adu banteng aja dulu. Begitu yang satu mati, nanti kita makan. Itu haram Pak, namanya An-Natihah. Yang halal itu apa? Kata Al-Ma'idah, Al-Dhabihah, yang disembelih. Sembelihnya gimana? Ini unik Pak. Kata Islam, semua binatang apapun yang halal kita konsumsi dari Al-An'am. Al-An'am itu ya kayak kita pakai kurban, termasuk di dalamnya apa itu? Ayam misalnya, itu harus diapakan? Disembelih. Sesembelihannya pakai apa? Islam bilang alatnya terserah. Mau pakai besi, baja, yang nanti jadi misalnya pisau, tajam, boleh. Pakai bambu, boleh. Pakai benang gelasan itu boleh, asal yang disembelih burung merpati, ya. Jangan sapi. Kalau pakai sapi ya kejutan. Tapi ada yang unik. Kata Islam, alat sembelihannya itu tidak boleh berbahan dasar tulang. Jadi kalau ada tulang, kayak misalnya gadingnya gajah, itu kan tulang. Misalnya Bapak dapat gading gajah, udah Bapak asah itu, tajam. Bapak pakai sembelih itu, misalnya kambing, maka kambingnya jatuhnya itu menjadi bangkai. Kenapa? Disembelih menggunakan alat yang berbahan dasar tulang. Tapi uniknya nih dan anehnya, kalau alat tadi itu diganti dengan gigitan anjing, itu menjadi boleh. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Apa itu misalnya? Anjing ini kita pakai berburu, kan ada anjing sekolahan, anjing yang sekolah, itu sekolahnya mahal, bahkan di polisi itu ada pangkatnya. Ada satu anjing itu lebih dihormati dari anjing lain. Saya tanya kenapa perlakuannya beda? Oh ini anjing lebih senior Pak. Ini pangkatnya loh kalau di kebun. Jadi kita perlakuan begini. Kenapa? Punya ilmu. Quran juga bilang begitu, fikih juga bilang begitu. Kalau anjing ini saya pakai untuk berburu misalnya, berburu apa? Kijang misalnya. Di NTB ada kijang larinya cepat, tidak mungkin saya sembelih. Maka kemudian saya dalam fikih itu bisa menggantikan perannya pisau pakai giginya anjing. Padahal tadi kalau alat sembelihannya berbahan dasar tulang tidak boleh. Padahal gigi itu sama dengan apa ini? Tulang. Tetapi kalau pakai anjing boleh. Dengan syarat apa? Nah, ini syaratnya. Dalam fikih mazhab Imam Syafi'i bahkan yang mengatakan air liur anjing itu najis mughalladh. Sederhana kok. Anjingnya saya ajarin misalnya begini. Dia lihat itu kijang, dia bilang guk, artinya dia paham.
Oh Tuhan kepengen saya bunuh itu kijang, dia saya tinggal pukul paha kanannya sambil baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama persis dengan saya ketika menyembelih binatang dengan mengucapkan basmalah. Maka anjing ini lari kan, dia kejar, dia gigit sampai mati, kemudian dia teriak, "Guk!" Artinya tugas sudah selesai, Pak. Nah, begitu saya sampai ke sana, ini binatang bisa halal dan bisa haram. Kapan dia jadi halal? Kalau anjing ini punya ilmu. Kapan dia jadi haram? Kalau ini anjing bodoh. Tahu pintarnya di mana? Sederhana, Pak. Kalau dalam syariat Islam. Begitu sampai di sana, itu kambingnya utuh, kijangnya utuh. Dia cuma gigit sampai mati, Pak. Nggak ada bagian yang dia ambil. Ini berarti anjingnya pintar, Pak. Habis ngaji hadis Riyadhus Shalihin, ya, dia ngerti yang namanya babul amanah, bahwa dia ketika menggigit kijang tadi itu amanah dari majikannya. Kamu saya amanahkan ya untuk menyembelih itu binatang. Nanti binatang itu punya saya. Kamu tidak boleh melakukan apapun sebelum meminta persetujuan kepada saya. Karena saya mewakilkan penyembelihan itu kepadamu hanya untuk nyembelih. Bayangin, Bapak. Anjing yang kayak begitu itu sama Quran diberi penghargaan, derajatnya diangkat. Apa derajatnya diangkat? Maka kambing tadi halal saya makan. Kalau Bapak tanya, kan ada bekas gigitannya, gampang dong. Tinggal dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah, maka najisnya hilang. Bapak selesai makan itu kambing. Makannya pakai apa sebetulnya? Pakai ilmunya anjing. Ini kan luar biasa, Pak. Ya, anjing yang kayak gitu tuh. Saya mikir karena lebih jujur dari panitia korban. Panitia korban tuh kadang-kadang ambil kakinya tinggal 3. Bahkan kadang-kadang itu anjing itu. Saya pikir lebih jujur dari santri saya disuruh jadi panitia maulid Nabi itu. Karena orang panitia maulid itu ya jaga makanan, jaga buah. Selesai acara bagi-bagi makanan untuk tamu, saya jadi ayo kamu kita makan. Nggak usah. Tamu saja duluan. Saya merasa Pak waktu itu, wah ini santri saya jujur betul. Kita ajak makan nggak mau hormat tamu. Temennya bilang dia nggak bakalan mau, Pak. Lah kenapa? Dia kan tadi jaga nampan, Pak. Lah tapi kan nampannya utuh itu. Iya, Pak. Karena dia cuma ngambil 1 sendok dari 1 nampan. Ya, jadi dia jaga bawa sendok di kantongnya gitu. Begitu di ruangan itu ada 50 nampan, dari 1 nampan diambil 1 sendok. Kelihatan nggak kira-kira? Ya nggak kelihatan kok. Tapi kalau dia ngambil 50 nampan, itu sama dengan 3 piring. Ya. Jadi kalau ada orang yang masih suka korupsi, ngambil yang bukan haknya, itu betul kata Quran, bahwa manusia itu kalau sudah jahat, itu lebih sesat dari binatang. Karena anjing tuh tahu, kalau kambing ini punya siapa gitu? Punya majikannya. Kalau ada pejabat nggak tahu kalau APBN itu untuk rakyat, itu kan normanya. Ya, saya Ustadz kan harus bicara terbuka, ya kan? Dia semua kan saya kritik, Ustadz nggak jujur ada, Kiai nggak bener ada, pejabat nggak bener juga ada. Buktinya ada KPK, kan gitu kan? Buktinya Pak Mahfud berantem sekarang dengan Bu Sri Mulyani. Itu menunjukkan ada yang salah. Kenapa yang salah? Itu boleh jadi ilmu yang salah digunakan. Anjing ini ketika ilmunya benar, dia bermanfaat buat kita. Sementara ilmunya bandot, kalau kita amalkan hancur rumah tangga, Pak. Ayo Bapak mengamalkan ilmu bandot. Bandot itu tiap ketemu bandit, kambing perempuan, sikat, Pak. Nggak mau tahu apa itu mahramnya, apa bukan mahramnya, apa nikah resmi, apa nikah siri, pokoknya sikat. Itu ilmunya bandot. Coba kita bayangkan kambing yang kita muliakan di hari Idul Adha itu secara keilmuan, Pak, kalah jauh dengan yang namanya anjing. Itu dari 2 aspek. Yang aspek ketiga, misalnya mau kita ukur semuanya, tampangnya secara fisik, anjing itu menarik. Buktinya, coba lihat di bandara. Ya, saya banyak punya kawan polisi, gitu. Ya, kadang-kadang kasat narkoba itu orangnya itu kurus, Pak. Tapi karena pegang anjing husky itu jadi gagal. Saya suka bercanda sama teman saya, lo berani nggak berantem sama polisi? Gua sama polisinya berani, sama anjingnya gua takut. Karena anjingnya itu berwibawa. Coba Bapak ke SCBD di Pacific Place itu kadang-kadang security-nya SCBD itu kurus, Pak, kecil, misalnya diberdiriin 11-12 anjingnya itu. Ya kenapa?
Tapi dia menjadi gagah gara-gara apa ya? Anjing. Lah itu sudah saya buktikan, Pak. Bukan saya ngomong kosong. Dulu saya tinggal di Senopati. Sebelah kiri itu kan rumahnya Duta Besar Italia. Dulu rumahnya Pak Darmono itu rumahnya Jenderal Yusuf. Ya, waktu beliau jadi Panglima TNI dan Panglima ABRI, di situ rumahnya. Tahun 78 itu rumah diambil alih oleh Seknek menjadi rumahnya Mensesnek Pak Darmono waktu itu. Terus jadi Wapres sampai beliau beli secara pribadi. Di situ Pak, sampai di Jalan Sriwijaya ini. Ini kan banyak rumah staf kedutaan Amerika Pak. Nah, saya punya anak yang nomor 2 itu senang sama binatang, termasuk anjing. Mau beli takut Pak, karena bapaknya ustadz gitu. Jadi senang betul dengan binatang. Satu ketika saya masih ingat itu, mungkin tahun 2008 atau tahun 2009, pagi-pagi itu habis olahraga itu, saya pulang dari pengajian. Anak saya entah dari mana, dicegat. Abi jangan masuk dulu, ada apa? Ayo kita jalan-jalan. Dia nggak tahu ngomong sama staf kedutaan Amerika bule itu, tahu-tahu saya dikasih anjing Pak. Saya kaget Pak, pertama kali dalam hidup saya dikasih anjing itu Pak. Kalau dikasih makan sering, ya, dikasih amplop juga tiap hari. Tapi kalau dikasih anjing, ya baru kali itu. Saya tanya sama anak saya, ada apa nih Nak? Abi itu kan pidato dengan apa? Foto dengan orang-orang yang baik itu sering. Dengan tokoh A, tokoh B. Terus sekali-kalilah foto dengan anjing. Ya karena anak yang minta, saya mau. Ya, saya sebelah kanan, diatur sama dia. Saya sebelah kanan, anjing di tengah, dia sebelah kiri. Orang bulenya suruh pegang kamera foto itu Pak, cekrek gitu ya, kan selesai kok. Anjingnya kering, saya kering kan tidak najis. Yang najis itu kalau bulunya anjing itu basah. Dia najisnya itu bukan karena bulunya Pak, karena anjing itu mandi kan pakai lidahnya. Sementara di lidahnya itulah yang dikatakan najis, karena dia menjilat-jilat. Ya jadi kalau ada anjing nih Pak, seumur hidup mandinya pakai shower, suci dia Pak. Ya, jangan ada anjing mandinya pakai apa itu? Shower. Ya, jadi dia gerakan ini mandi, dia nggak pernah jilat-jilat tubuhnya. Maka tubuhnya itu nggak ada najisnya Pak. Yang najisnya itu hanya air liur. Ya, saya pikir anjingnya kering sudah selesai foto, ya nggak masalah sih. Masalahnya diupload ke Facebook. Ya, waktu itu untung belum ada Instagram, belum ada TikTok Pak. 2009 itu masih BlackBerry Messenger sama Facebook. Jadi WhatsApp tuh belum ada waktu itu. Diupload. Hari Senin itu anak saya kan sekolah, karena sekolah dulu sekolah di sini ini kan nggak boleh bawa handphonenya tinggal di rumah. Ya saya harus cek dong, anak saya tuh ngapain aja kan di handphone. Begitu saya cek tuh, fotonya diupload ke Facebook. Hari itu yang komentar di foto itu udah 100 orang. Saya pikir apa ya yang dikomentari orang. Saya baca Pak, komentar yang pertama anak saya namanya Alifa. Itu komentar netizen pertama, ngomong gini, Alifa itu yang di tengah siapa ya? Ganteng banget. Yang di tengah siapa? Ganteng banget. Yang nomor 2 juga gitu, Alifa pengen deh kenalan sama yang di tengah. Nah ini yang komentar 100 Pak. 60 komentar pertama itu nggak ada yang nanya saya Pak. Semuanya kepo sama siapa ini? Anjing. Nah, semenjak itu Pak, saya tidak pernah mau ikut kontestasi politik berarti. Karena berdasarkan survei internal anak saya ini kalah dengan anjing Pak. Berdasarkan apa? Sudah 60% itu nanya anjing Pak. Yang 40 itu belum dihitung gitu. Kalau saya terusin baca, jangan-jangan 99% itu nanya anjing. Mungkin yang nanya saya itu yang terakhir. Kasihan tidak ada yang nanya, gue yang nanya kan gitu. Itu Pak menunjukkan dari aspek fisik itu anjing jawabannya. Coba saya foto sama bandot, wah habis, ya, habis. Kapolres Jakarta Selatan nih, ya, tahu-tahu foto gitu, ya, Kapolres sama bandot, ya netizen pasti wah ini stres nih, kayaknya anak sebuah Sambo nih mati karir kan begitu. Lah itu namanya apa itu? Itu namanya logika bahwa yang namanya anjing itu secara fisik jauh lebih bagus daripada apa ini kambing. Nah dari 3 dibaca Pak, kalau diurai itu anjing menang mutlak. Dari 3 hal utama saja. Itu anjing jelas lebih daripada kambing. Pertanyaannya kan balik yang tadi Pak. Kenapa kemudian yang dapat berkah itu kambing? Yang kalah segala-galanya, tapi dia tetap banyak jumlahnya, populasinya terus bertahan. Sementara anjing itu ada yang di beberapa daerah populasinya justru tidak ada atau mungkin punah. Sementara kambing itu di mana-mana ada. Pertanyaannya, maka murid tadi bilang, iya gurunya. Kalau dipikir-pikir, saya jadi dapat ilham ini. Aneh ya,
anjing yang menang segala-galanya, tapi kalah keberkahan daripada kambing yang kalah segala-galanya. Apa kata gurunya? Tahu nggak kamu kenapa kambing itu yang menang? Menangnya itu bukan soal nasab. Orang banyak bukan nasab hebat jadi orang hebat. Ada orang yang mungkin ilmunya biasa-biasa saja, tapi mungkin menjadi orang yang luar biasa. Ya, Presiden Soekarno di masa lalu, Presiden Soeharto misalnya, ilmunya kan jauh, Pak. Kalau dipakai standar orang sekarang itu jauh. Ilmunya kan enggak, mungkin tamat SD pun tidak di masa lalu kayak Presiden Soeharto misalnya. Tetapi kan hidup itu nggak ditentukan dengan ijazah, tidak ditentukan dengan ilmu. Kemudian kalau dari aspek tampang, ya kan tidak semua. Saya punya kawan itu cantik lah, cantik. Sampai sekarang nggak dapat jodoh, nggak dapat jodoh. Yang casingnya pas-pasan itu kadang sudah ganti suami 2 kali, dan semuanya ganteng-ganteng gitu loh, Pak. Saya kadang-kadang kaget, ini suamimu? Iya, kok bisa? Bisa. Pas dia mau langsung saya ajak nikah. Kenapa? Takut berubah pikiran. Itu kan namanya hidup. Itu kan namanya hidup. Nah, dari aspek ini, maka muridnya tadi tanya sama gurunya, guru, kenapa kok bisa begini? Nah, ini ngaji yang penting yang di sini. Kata gurunya, karena jalan hidup kambing itu jauh lebih baik dari jalan hidupnya anjing. Muridnya penasaran, jalan hidup yang mana? Perasaan sama aja. Yang namanya anjing sama apa ini? Kambing pada aspek kebinatangannya itu punya banyak kesamaan. Tapi kata Ibrahim bin Adam, ada bedanya. Di mana bedanya? Kata beliau nih, ya, kambing itu kalau jam 8 itu pasti pulang. Sebelum Isya, kambing itu balik ke kandang. Ya, saya udah tanya sama Pak Haji di Tangerang yang punya bandot banyak. Saya bilang supaya nanti Bapak nggak protes sama saya. Ya, ini berdasarkan fakta yang nyata. Saya bilang, Pak Haji benar. Oh benar Pak. Bandot itu sebandot-bandotnya bandot, ya. Sebandot-bandotnya bandot. Ini bukan bandot biasa ini, ya. Ini sebandot-bandotnya bandot yang pernah saya rawat. Itu kalau habis maghrib pulang. Nggak ada bandot kelayapan malam tuh nggak ada, pulang dia ke kandang. Saya tanya sama Haji, kalau di pinggir jalan ketemu nih sebelum pulang, menjanda cakep, dieksekusi gak? Kagak. Paling diinget-inget kandangnya di sini, gitu doang. Ya gitu doang. Paling kalau istilah kita itu nyatet minta nomor WhatsApp-nya lah Pak Direktur ini ya. Jadi cuma gitu aja, nggak ada dieksekusi, dia pulang Pak. Ya, itu kata orang Tangerang, itu kan dulu di pinggirnya Soekarno-Hatta Pak, di A1 itu. Itu kan banyak kambing Pak, yang sekarang depannya Terminal 3 itu. Itu kalau sore, kambing banyak banget. Nah, saya punya kawan di situ jalan ke Telunaga itu kambingnya banyak. Maka dengan cerita itu, saya langsung kuliah kerja nyata ke lapangan. Saya tanya, beneran kambing ente pulang? Iya, saya tidak pernah punya kambing itu maghrib itu bikin pengumuman kambing-kambing pulang, nggak ada. Itu asal matahari tenggelam, itu kambing baris jalan masuk ke kandang masing-masing. Ngapain? Tidur. Terus nanti kata dia jam 3 malam itu bangun. Benar. Kata Ibrahim bin Adam, nanti kambing ini jam 3 malam, waktu yang paling baik. Setiap hari itu wabil asharihum yastaghfirun kata Quran. Itu adalah waktu yang terbaik orang bermunajat kepada Allah. Terbaik dalam satu hari meletakkan jidat nih. Bagian yang paling mulia dari hidup manusia, letakkan sujud kepada Allah. Itu adalah waktu yang paling baik. Tidak membedakan Mekah, Madinah, Mampang, Ciseeng sama. Asal sepertiga malam, kata malaikat, taruh jidatmu di situ. Katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu bagus banget. Baik. Apalagi nanti Ramadan, wafis sahur kata Nabi. Sahur itu dibacanya 2. Ya, riwayat hadisnya memang 2. Ada yang membaca wafis sahur, ada yang membaca wafis suhur. Itu menunjukkan kebaikan waktu sahur. Kalau dia dibaca dengan bacaan as-sahur, itu artinya waktunya. Kalau dibaca pakai dhammah suhur, itu artinya makanan. Jadi nggak boleh ada orang tua saya nggak usah sahur, saya kuat. Ini bukan soal kuat. Bapak puasa 3 hari juga boleh, tapi bukan soleh, goblok gitu. Lah iya, karena orang itu kata Nabi,
Sebagus-bagusnya orang itu siapa? Yang dengar azan cepat berbuka. Jangan Bapak nanti meletakkan kesolehan itu bukan pada tempatnya. Temannya minum, S2, lo nggak minum. Belum nyamuk, belum minum. Saya ntar aja berbukanya. Kalau perlu besok. Itu bukan soleh Pak, goblok gitu. Ya, itu bukan soleh, itu sok soleh gitu ya. Soleh semangat tapi tidak punya apa itu ilmu. Karena dua waktu itu paling bagus antara berbuka dengan sahur. Nah, kambing ini kalau waktu sahur dia bangun Pak. Karena dia nggak puasa. Tapi dia bangun. Allah sedang bagi-bagi rahmat itu. Kambing itu bangun. Kata Imam Ibrahim bin Adham, karena kambing itu bangun pada saat Allah membagikan rahmat, fatudriku hal barokatu, maka dia mendapatkan kebaikan. Sementara anjing kebalik Pak. Kalau malam nggak tidur-tidur. Ya, saya sekarang tinggal di Jakarta. Itu di kafe saya. Itu banyak banget anjing Pak. Aneh memang, benar itu anjing kalau malam itu nggak tidur-tidur Pak. Ada yang jalan-jalan, muter-muter, udah jelas nggak kopi, udah buang kartu, macam-macam di situ. Nggak tidur-tidur. Tapi anehnya, saya masuk ke rumah setengah 2 malam, itu anjing sehat walafiat, menggonggong, jalan-jalan. Nanti kalau saya mau keluar tuh ya subuh. Keluar kalau sekarang, misalnya setengah 4, itu aneh. Anjingnya semuanya tidur. Allah bagi rahmat anjing tidur. Jadi hati-hati Bu. Ya, kalau nanti malam suami ibu nggak tidur-tidur, ya, ada yang dikerjain. Tapi menjelang subuh, puas, dibangunin nggak mau. Ibu periksa Bu, di pantatnya ada buntut bunga. Kenapa? Karena Ibrahim bin Adham yang malam nggak tidur-tidur, subuh tidur, itu biasanya kan saya ngomong apa? Ya, itu kalau kita pikir itu cerita ringan, Pak. Itu cerita ringan. Tapi membekas betul di hati saya puluhan tahun. Betapa jalan hidup itu menentukan segala-galanya. Jalan hidup itu menentukan segala-galanya. Banyak orang yang punya sekian banyak potensi, tapi jalan hidupnya salah. Tapi banyak orang yang benar jalan hidupnya, walaupun ibadahnya itu diukur dalam kacamata orang tertentu, itu ibadah minimalis. Ya, ada dulu sahabat Nabi, ada sahabat Nabi. Nabi itu ngomong sama kita di ngobrol begini, misalnya saya nabinya, misalnya ngomong Nabi, sebentar lagi akan datang orang min ahlil jannah, ya, min ahlil jannah. Kata siapa ini? Kata Rasulullah. Datang orang tadi. Begitu orang tadi datang, itu banyak orang, ini orang biasa-biasa aja. Kok disebut ini orang masuk surga? Kan Nabi kan bukan anggota DPR yang janjinya kemana, realisasinya kemana. Nabi itu ayuh niat gitu ya. Kalau anggota DPR itu kan kalau panggil bapak marah-marah gitu. Nanti kalau dia ditangkap KPK ya nggak marah-marah lagi ya gitu. Ya ini Nabi ayuh niat. Itu kan berarti orang tadi masuk surga. Karena orang tadi dikatakan oleh Rasulullah min ahlil jannah, maka ada orang penasaran. Gitu. Dan penasaran. Kayak apa sih ibadahnya? Lah orang ini kemudian tidur serumah 3 malam, singkatnya itu tidak melihat ada yang istimewa dari orang tadi. Sholat malamnya ya minimalis, standar 3 rakaat, selesai tidur, nanti bangun ya menjelang subuh. Maka penasaran orang tadi. Setelah 3 hari dia ngomong, saudaraku saya bohong, saya sudah kemarin bikin alasan saja kalau saya diusir oleh istri saya, padahal ya enggak. Saya cuma ingin hidup bersamamu karena saya mendengar dari siapa ini? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kami itu min ahli jannah. Maka saya penasaran amalan apa? Kata orang tadi, kamu sudah lihat kan? Iya, saya kecewa juga. Loh, kenapa kecewa? Masa ahli jannah begini ibadahnya? Saya pikir loh, kamu lihat itu kan yang kamu lihat. Kamu lihat apa? Ya Anda tiap malam itu nggak pernah sholat malam yang saya bayangkan 1000 rakaat. Bangunnya menjelang subuh, sholat standar 3 rakaat, berangkat ke masjid, sampai masjid sholat tahiyatul masjid, kemudian qobliyah subuh itu 2 rakaat, standar aja sama dengan orang lainnya. Tapi kamu perhatikan enggak? Kalau saya malam itu tersadar, enggak kan? Saya itu wirid saya sederhana. Setiap saya tersadar, saya zikir kepada Allah. Bangun tidur jam 2 malam, subhanallah walhamdulillah. Saya baca itu sampai kapan? Sampai ketiduran lagi. Kata orang tadi, awabikuli tasbihatin sadaqah. Bukankah Allah lewat Rasul berjanji setiap satu kata tasbih yang saya ucapkan dari mulut saya itu bernilai sama dengan apa itu? Sedekah. Jadi sedekah itu nggak perlu kaya.
Bahkan dalam hadis itu ada anjuran yang menarik betul, Pak. Kalau mengerti dalam hidup. Dulu Sayyidina Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, sahabat yang dikatakan paling banyak meriwayatkan hadis. Ini kalau dengan mukarrarnya dalam musnad itu lebih dari 5.374 hadis. Ya, sementara Abdullah bin Mas'ud misalnya, Abdullah bin Umar itu tidak meriwayatkan atau Abdullah bin Abbas atau sahabat utama Nabi lain itu tidak ada yang melebihi dari 2.000 hadis. Ya, bahkan Sayyidina Abu Bakar itu hanya 300 hadis, Sayyidina Umar mungkin hanya 80. Tapi ini ilmunya banyak karena semangat dengan Nabi. Satu ketiga, Sayyidina Abu Hurairah itu protes sama Nabi. Kata Sayyidina Abu Hurairah, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasulullah, saya mau minta keadilan. Apa kata Nabi? Orang kaya itu nanti di akhirat panen pahala. Kata Nabi, siapa contohnya? Utsman bin Affan ini kan sahabat Nabi yang paling kaya. Kata Abu Hurairah, Utsman itu bergelimang pahala ya Rasulullah. Dan pahala saya pasti kalah dengan Utsman. Kata Nabi, kalahnya di mana Abu Hurairah? Ya saya sholat, Utsman sholat. Utsman puasa, saya puasa. Utsman zikir, saya zikir. Utsman haji, saya haji. Tapi ada yang saya kalah ya Rasulullah. Utsman yatasaddaqu bi fadli amwalihi. Utsman kaya, punya ibadah zakat, punya ibadah sedekah. Saya ini miskin, nggak bisa saya punya ibadah banyak sedekah. Apa kata Rasulullah? Pada setiap persendian tubuh manusia itu ada sedekahnya. Ketika Anda berangkat sholat, maka semua sendi yang menunjang Anda dari duduk ke berdiri, melangkahkan kaki sampai ke masjid, telinga yang mendengarkan bacaan Al-Quran, mata dan semua anggota tubuh itu dicatat sama Allah sebagai apa itu? Sedekah. Bahkan kata Rasulullah, awabikuli tasbihatin, setiap kamu melihat apapun kemudian kamu ingat dengan kekuasaan Allah, kamu katakan subhanallah. Lihat jenderal bintang 2 didakwa di depan hakim, ditunjuk-tunjuk, kehilangan kemuliaan dan kehormatannya. Bukan Anda caci. Kalau Anda caci dengan hawa nafsu, hati-hati, nanti Anda akan diuji yang sama oleh Allah. Tapi kalau Anda katakan subhanallah, maha suci Allahnya, kalau Allah mau yang hina jadi mulia, yang mulia jadi hina. Begitu Anda melihat televisi dengan cara pandang seperti itu, Anda dapat sedekah. Bukan cuma itu, kalau udah dewasa semua. Rasul bahkan bilang, wa fi buti ahadikum shadaqah. Seorang suami yang menuntaskan syahwat kepada istrinya dan istri yang menikmati syahwat dengan suaminya, itu begituan, itu sedekah. Cuma sedekahnya yang di luar, ya kan? Tapi sama bini yuk kita sedekah yuk. Ya gitu juga agama. Tapi kata Rasul, yang begituan itu sedekah. Abu Hurairah itu kaget. Ayat di ahaduna syahwatahu ya Rasulullah. Itu Nabi kan kata Abu Hurairah. Orang itu kan sedang menuntaskan syahwatnya. Masa dapat pahala sedekah? Kata Nabi, ara'aita law wada'aha fil haram. Seandainya syahwat tadi dituntaskan kepada yang haram, apa dia dapat dosa? Iya. Kalau yang haram dapat dosa, maka yang halal dapat pahala. Jadi namanya cara hidup. Jadi cara hidup itu sederhana. Ketika ada Ramadan, ayo. Masa sih ya dipanggil setiap bulan tidak bisa? Yang monggo Ramadan. Ya jadilah orang. Nabi itu dalam hadis itu jawab. Nabi itu dermawan banget. Tapi kalau sudah Ramadan, ajwad mayahud. Sedermawan-dermawannya Nabi itu bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak masih punya THR 2 kali gaji misalnya, misalnya kan bukan pada puasa saya, cuma saya ngomong aja misalnya gitu ya. Kali Jumatan itu bahkan kantor 100.000 gitu. Ada rencana kan ya? Kita ke masjid itu nggak sopan. Ya, ada ibu-ibu, bukan ibu PLN, ibu di kampung saya. Kalau mau Jumatan tuh nggak sopan sama anaknya. Nah, terus iya. Jangan lupa ya, bawa recehan. Bawa sekali-kali kalau ini Ramadan. Ya, saya memasukkan 100.000 ke GoPay itu sering. Ya, saya bayar GoFood 100.000 itu sering. Tapi kayaknya masukin ke promo itu jarang-jarang. Ah, Ramadan ada 4 Jumat. Saya tidak akan memasukkan 4 Jumat itu kecuali sesuatu yang akan membahagiakan saya di akhirat.
saya hari ini akan melaksanakan nggak enaknya nggak makan itu gimana? Saya niat ya Allah, Jumat sore, di Jumat sore kan ada waktu tuh Allah kasih loh, ada waktu yang tahunan, ada yang mingguan. Kata Allah, hari yang paling bagus dalam setiap minggu itu hari Jumat. Di hari Jumat itu ada saat yang penuh keberkahan. Kalau orang mendapati jam itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ulama itu berbeda pandangan. Ada yang mengatakan malam Jumat, ada yang mengatakan subuh di hari Jumat, ada yang mengatakan sebelum khotib keluar dari rumahnya berangkat Jumatan, ada yang mengatakan di antara duduk, di antara dua khutbah. Ada banyak ulama yang mengatakan itu adalah 1 jam terakhir di hari Jumat. Nah kan bisa tuh ya, keluar dari PLN sini, Sariindah kan di samping. Dekat nih sama Bapak Sariindah. Kalau kemarin kan jauh Pak, di sebelah kanan tuh. Ya, biasanya orang sini tahu banget. Ya, masih di depan Pak Sati kan, Mbak. Tapi kan sekarang Sariindah dekat tuh. Begitu Bapak masuk sini, Bapak bilang sama Sariindah, ya nanti sore Jumat 10 kotak ya, gitu. Ya, Bapak bawa 10 kotak. Nanti Bapak kan pulang. Tahu sendiri kan, kalau maghrib itu macetnya innalillahi itu. Bapak mampir untuk sholat berjamaah di masjid manapun, Bapak bawa itu. Kalau susah-susah di Melawai banyak monami, ya, bikin kue yang bermartabat lah, ya saya minta ya 1 box yang harganya misalnya 15.000, misalnya 10.000, saya bisa bawa 20 di mobil saya, di motor juga bisa Pak diikat. Nanti setiap ada maghrib di hari Jumat sore, saya ingin mendapatkan 2 kebaikan hari Jumatnya dan kebaikan memberi berbuka orang yang berpuasa. Itu namanya dalam hidup. Nanti setelah Syawal dia turun nggak apa-apa, ya dia bagus terus gitu kan. Tapi kalau turun dikit nggak apa-apa. Ya Allah nggak bisa ya Allah, anak saya mau kuliah, tapi Ramadan itu namanya mengukur jalan hidup. Yang ingin saya ukur pertemuan hari ini, hidup yang benar itu kan hidup yang menjaga keseimbangan. Ada fid dunya hasanah, ada fil akhirati hasanah. Itu bersama. Ada agama mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan semua yang ada dalam genggaman kuasamu, harta, ilmu, jabatan, cari itu semua untuk ad-daral akhirah, untuk masa depanmu di akhirat. Tapi walatan sanasibah kami nanti bagianmu dari hidup ya enggak, jangan kamu lupakan. Kalau bisa bersedekah kepada orang lain, jangan istrinya suruh makan tempe gitu loh. Jangan juga ketahuan bagi-bagi Sariindah ke orang lain, istrinya di rumah disuruh berbuka pakai nasi sama garam, itu salah. Walatan sanasibaka minad dunya. Apa sih dunia itu? Ya Bapak ikut merasakan juga, tapi jangan semuanya. Maka dulu ada sahabat Nabi keren, namanya Hanzalah. Hanzalah bin Rib'i ini duduk di masjid itu bergumam. Sayyidina Abu Bakar tuh lewat, tengah bergumam ngomong ini, Hanzalah, nafaqo Hanzalah. Hanzalah hari ini jadi orang munafik. Padahal dia sebaik-baiknya orang. Tiba-tiba dia bergumam, saya ternyata munafik ya. Kaget Sayyidina Abu Bakar. Mika, kamu kenapa ngomong kayak gitu? Kamu jadi orang munafik. Kata dia, iya, saya jadi munafik. Kenapa? Nakunu inda Rasulillah. Kita ini baru ngaji sama Nabi. Kalau lagi ngaji sama Nabi, itu bawaannya baik terus. Kayak kita kan kalau pengajian ini, saya yakin di benak bapak-bapak itu kepikiran Sariindah semua. Bahkan nanti bapak keluar ke Sariindah itu ingat saya, ya kan? Ingat tuh kepikiran. Kenapa? Baru ngaji. Tapi selesai dari pengajian, wah nggak jadi. Ya, kata Hanzalah, nakunu inda Rasulillah, yudzakiruna bil jannati wan nar. Kalau kita di depan Nabi, Nabi mengingatkan surga dan neraka, bawaannya mau sholat tahajud 100 rakaat nanti malam. Bawaannya mau ngurusi anak yatim, bawaannya yang baik-baik. Tapi kalau sudah sampai kemana ini? Ke rumah, kita dipermainkan oleh apa itu? Oleh keindahan dan kemegahan dunia. Yang asalnya niat sedekah, ngeliat tetangga gitu, baru bawa motor baru bawa mobil baru, nggak jadi sedekah. Daripada sedekah, bagus juga kalau jadi DP. Lihat, kata Hanzalah, itu yang saya rasakan. Kalau di depan Nabi bawaannya bagus, di belakang Nabi kok serakah lagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, loh, kalau gitu sama. Saya juga begitu, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau di pengajian kayaknya bagus banget. Tapi kalau di belakang Nabi lain lagi masalahnya. Kalau itu kita lapor sama Rasul. Ini bedanya Pak.
Kita kalau batuk sedikit juga langsung swag, Pak. Tapi kalau hati kita pelit, kikir, ya, penyakit rohani, itu kita nggak cepat berobat. Tapi kalau jasmaninya sakit, panik gitu. Kalau sahabat dibalik, kalau jasmaninya sakit mereka tidak terlalu panik. Tapi kalau rohaninya sakit mereka panik betul. Maka saya Abu Bakar bilang kita ngadep Nabi, curhat depan Rasul. Kata Abu Bakar, Rasul, saya sama Handolah ini ngerasa ada yang salah dalam hidup. Apa kata Nabi? Ya kalau di depan Nabi baik, kalau di belakang Nabi nggak baik. Kalau depan Nabi begini-begini rencananya 100, pulang rumah satu pun nggak ada yang saya realisasikan. Kalau dengan tadi pokoknya Ramadan ini mau begini. Akhirnya jadi cuma kuliner. Di antara daftar kebaikan Ramadan, yang jadi cuma yang lain gagal. Kenapa? Maka apa kata Rasulullah? Kata Nabi, lau takununa kama takununa indi, kalau kamu bisa menjaga hatimu ketika di belakang saya sama dengan ketika kamu di depan saya, la sofahat kumul malaikatu fitro, malaikat akan cium tangan sama kamu, kata Rasulullah. Itu menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kamu bisa kondisimu ketika di hadapan saya dan tidak di hadapan saya itu sama, maka kamu sudah menjadi malaikat yang suci yang tidak punya syahwat. Kata Nabi, Handolah sama Abu Bakar, hidup yang penting itu as-sa'atu was-sa'ah. Ada masa kamu sujud kepada Allah, tapi kerjakan tugasmu di PLN itu dengan benar. Ada masa kau bahagiakan Allah dengan tasbihmu, tapi ada masa kau bahagiakan anak istrimu itu dengan pakaian yang pantas untuk menghadapi hari raya Idul Fitri. Kalau kamu bisa hidup menjaga keseimbangan ini, Handolah, pelan-pelan nanti hatimu itu akan keluar dari dunia menuju akhirat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tarhib Ramadan, bahwa ini adalah bagian dari rahmat Allah. Allah kasih bulan satu saja yang penuh dengan kebaikan agar kita melatih diri. Sama dengan tulisan. Tulisan sebaik apapun tanpa spasi dia tidak bisa kita mengerti. Tulisan sebaik apapun tanpa paragraf dia tidak bisa dibaca dengan baik. Maka hidup itu ada paragrafnya, hidup itu ada spasinya. Ramadan itu memberi spasi kepada hati untuk tidak selalu berpikir dunia. Ramadan itu memberikan spasi buat kita semua agar hidup itu tidak semata-mata di sini dan sekarang, tapi ada hidup lain di sana dan di masa yang akan datang. Bahwa hidup itu mengajarkan apa yang kita tanam di sini, itulah yang nanti akan kita petik di sana. Hidup itu seperti agama. Agama itu dalam bahasa Arab namanya dinun. Hutang piutang dalam bahasa Arab namanya dainun. Tulisannya sama, bedanya harokat. Maka kata Nabi, fakama tadinu tudanu. Seperti itu yang kamu lakukan, maka seperti itu yang kamu akan dapatkan. Kalau kamu ingin bertanya, kedudukan saya nanti di sisi Allah itu di mana? Maka kamu balik bertanya, kedudukan Allah di dunia itu ada di sisi mana? Kalau Allah selalu ada di sisi yang mulia padamu saat kamu di dunia, maka nanti kau juga akan ada pada sisi yang mulia saat kau bersama dengan Allah di alam akhirat. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, mengumpulkan kita dengan amalan orang-orang yang menghidupkan bulan Ramadan. Allah bersamai kita semua. Allah berikan dorongan, taufik, hidayah, inayah kepada kita untuk menjadi orang seperti yang dikatakan Rasulullah, man qama Ramadana, orang yang menghidupkan bulan Ramadan dengan amalan kebaikan apapun, nanti akan Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an ma'huma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.